Kalau saya ikut prihatin ya atas dugaan atau peristiwa yang dialami oleh Bang Ipul. Saya sebagai teman, saya sebagai sahabat juga ikut merasakan gimana persoalan-persoalan itu yang menimpa Bang Ipul itu sangat sakit ya. Di tengah-tengah Bang Ipul sedang mau menunjukkan karirnya di dunia musik melalui YouTube-nya untuk bisa menghibur pemirsa atau menghibur masyarakat Indonesia. Tapi di satu sisi saya tidak mau membicarakan terkait dengan apa yang menjadi tuduhan kepada Bang Ipul itu sendiri. Tetapi karena kita harus menghormati proses hukum, menghargai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Tetapi di lain sisi kita juga mau mengkritisi nih tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oknum-oknum kepolisian, apakah itu dari Polsek Tambora atau dari Polres Jakarta Barat, kami juga tidak tahu. Tetapi ada dua hal yang harus kita kritisi, yaitu yang pertama cara penangkapannya, yang kedua keterlibatan orang-orang yang bukan dari pihak kepolisian dan dilakukan pembiaran oleh oknum-oknum atau anggota kepolisian di lapangan. Itu yang harus kita kritisi. Gitu. Yang pertama, kita mengangkat cara penangkapannya. Cara penangkapan seperti itu saya tidak setuju. Terlalu absurd ya, terlalu apa istilahnya, tidak menjunjung hak asasi manusia. Dulu waktu mantan Bapak Kapolda Bang Fadil Imran, beliau secara tegas menyampaikan kepada anggota bahwa walaupun ada seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana apapun itu ya, maka tetap ada hak yang harus kita hormati, tetap ada hak asasi manusianya yang harus dijunjung tinggi dalam memperlakukan mereka. Nah, dihubungkan dengan peristiwa kemarin, saya sangat sayangkan penangkapan seseorang atau Bang Ipul diduga menguasai narkoba walaupun hasil negatif ya. Itu tidak manusiawi dan tidak dapat dibenarkan. Kalau saya sebagai praktisi hukum meminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda atau Bapak Kapolres Jakarta Barat untuk menindak anggotanya seperti itu. Beliau perlu dipecat. Karena mungkin ini baru pertama karena viral. Mungkin tindakan-tindakan yang lainnya, cara-cara mereka melakukan penangkapan terhadap seseorang melakukan dugaan tindak pidana narkotika itu mungkin seperti itu juga. Ya, jadi itu tidak manusia dan tidak setuju lah hal-hal seperti itu. Yang kedua, keterlibatan kata Bapak Kapolres Jakarta Barat bahwa yang melakukan pemukulan, yang menggunakan jaket merah dan yang berkata-kata kasar dan ancam menembak, yang menggunakan rompi kepolisian itu bukan anggota beliau. Saya berpikir itu sesuatu hal yang tidak mungkin, Bapak. Kalau memang itu bukan anggota Bapak, kenapa anggota Bapak yang ada di lapangan melakukan pembiaran? Ya, seseorang baru diduga melakukan suatu tindak kejahatan untuk dianiaya, ya, untuk mengambil alih proses eksekusi terhadap orang-orang tersebut. Dan kenapa juga anggota Bapak di lapangan tidak melakukan tindakan tegas terhadap orang yang menggunakan rompi kepolisian? Berarti Bapak secara tidak langsung membenarkan teriakan kecurigaan, ya, terus permohonan dari Saiful Jamil yang mencurigai bahwa itu begal bukan polisi. Gitu. Berarti benar dong ada begal di situ. Benar dong ada orang-orang yang terlibat yang ilegal di situ. Nah, itu yang kami tidak setuju. Bang, abang sendiri kan mengenal sosok Bang Ipul. Seperti apa sih Bang? Kan dia juga pas pres kemarin bilang dari sejak kecil saya sampai sekarang saya tidak pernah menyentuh narkoba. Abang sendiri gimana mengenal sosok Saya mengenal pribadi Bang Ipul ya, karena memang kami sering berkomunikasi, kami sering berdiskusi, kami sering ketemu juga. Menurut saya bukan membenarkan atau mencari hal baik dari sisi Bang Ipul ya. Yang saya kenal Bang Ipul itu paling anti terhadap yang namanya drugs, yang namanya alkohol, yang namanya rokok. Itu paling anti ya. Dan beberapa kali Bang Ipul itu selalu berbicara bahwa kenapa ya narkoba itu merajalela gitu. Sampai teman-teman public figure aja tidak mau menjauhi narkoba itu.
kalau saya haram bagi saya. Itu sering Bang Ipul ungkapkan. Jadi saya makanya ketika Bang Ipul dituduh ada transaksi ataupun menguasai narkoba, saya sangat tidak percaya dan kaget sebenarnya. Karena saya tahu pribadi Bang Ipul tidak mau menyentuh barang-barang seperti itu.